Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa, seputar Hot News hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Fakria Widya Nurul Rahma, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual seputar tentang SDA. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar. Letak geografis dan astronomis Indonesia yang strategis menjadi penyebabnya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pertama, potensi laut. Luas laut di Indonesia mencapai 2/3 dari keseluruhan wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang begitu besar. Menurut FAO, Food and Agriculture Organization, potensi lestari sumber daya laut berupa perikanan tangkap di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan sekitar 5,71 ton per tahun. Ada juga kerang mutiara, rumput laut, dan karang yang bisa dijadikan potensi kelautan di Indonesia. Kedua, ada potensi hutan. Selain menjadi paru-paru dunia dan penopang air agar tidak terjadi erosi, hutan merupakan salah satu potensi terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan mencapai 99,6 hektar atau sekitar 52,23% dari seluruh wilayah Indonesia. Luasnya hutan Indonesia masih bisa dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Menurut laman Kemdikbud, Indonesia tercatat menjadi pengekspor kayu terbesar di dunia. Selain itu, hutan juga sumber pangan dan obat-obatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, ada potensi udara. Udara juga menjadi potensi sumber daya alam yang dibutuhkan dalam pembangunan sebuah negara, yaitu sebagai pembangkit listrik. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga angin yang dikenal dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, resmi dibangun pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan. PLTB ini dapat memangkas penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Adapun potensi lainnya dari udara yaitu penyerapan radiasi sinar UV dari matahari, pemancar telekomunikasi, pengolahan makanan, dan juga penyebaran spora tumbuhan melalui udara. Keempat, ada potensi pariwisata. Pariwisata Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan mendatangkan turis dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya turis yang datang untuk melihat keindahan alam dan peninggalan sejarah di Indonesia, masyarakat bisa menawarkan hasil karyanya untuk dijual, sehingga kedatangan turis bisa berdampak baik bagi perekonomian warga. Kelima, potensi tanah. Tanah di Indonesia pada umumnya cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu jati, dan lain sebagainya. Sebagian besar lahan di Indonesia menghasilkan kualitas pertanian yang baik untuk diperdagangkan. Indonesia sendiri menjadi negara penghasil kelapa sawit, tembakau, kakao, dan juga rempah-rempah terbesar di dunia. Tak hanya itu, sektor peternakan Indonesia juga mempunyai potensi ekspor yang baik dalam produksi kulit olahan. Keenam, ada potensi air. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum hingga mandi, air juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Mengutip laman Kemenke, aset sumber daya air berupa infrastruktur yang terdapat di Indonesia, diantaranya jaringan irigasi, bendungan, waduk, pintu air, tanggul laut atau tanggul dan tebing jalan. Ketujuh, ada potensi tambang. Hasil tambang di Indonesia menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat, begitu penting untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu contoh potensi sumber daya tambang adalah minyak bumi, yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Minyak bumi juga masih dipakai pemerintah untuk menjalankan pembangkit listrik. Saya Fiona Citra Pertiwi akan membawakan berita mengenai kemajuan dan kegagalan sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Berita terkini, kemajuan sumber daya alam menciptakan harapan baru bagi lingkungan dan ekonomi. Presiden Joko Widodo membagikan visi optimis tentang potensi sumber daya alam di Indonesia yang melimpah lewat akun Instagram pribadinya pada Senin 12 September 2022. Dalam unggahan tersebut, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, menyatakan bahwa Indonesia dengan wilayah yang luas dan keanekaragaman hayati terkaya di dunia memiliki kekuatan besar
yang dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, kemajuan signifikan dalam pemanfaatan sumber daya alam telah menciptakan dampak positif yang menjanjikan bagi lingkungan dan ekonomi. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air telah meningkatkan kapasitas produksi serta menurunkan biaya produksi energi terbarukan. Selain itu, industri penambangan telah bergeser menuju praktik yang lebih ramah lingkungan dengan penerapan teknologi canggih untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Revolusi teknologi dalam sektor pertanian dan perkebunan juga telah membawa dampak positif dengan penggunaan teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti air dan pestisida. Sementara itu, kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati semakin meningkat, mendorong upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan pedoman pada asas pelestarian dan usaha untuk mengembalikan suatu kawasan ke kondisi habitat alami. Secara keseluruhan, kemajuan-kemajuan ini menawarkan harapan baru bagi lingkungan dan ekonomi Indonesia. Dengan terus berfokus pada inovasi dan kesadaran lingkungan, Indonesia dapat menjaga keseimbangan yang baik antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian alam untuk generasi mendatang, sesuai dengan visi misi yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Saya Rahma Rizky Hidayat akan membawakan berita tentang Bank Indonesia sosialisasikan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam dan juga devisa pembayaran impor di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengajak serta eksportir dan juga perbankan. Nah, sosialisasi ini dilakukan untuk memperpanjang pemahaman peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor dan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan sumber daya alam. Bank Indonesia menyelenggarakan sosialisasi implementasi kebijakan devisa hasil ekspor, sumber daya alam, dan devisa pembayaran impor kepada para eksportir dan perbankan di beberapa kota, salah satunya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan Kalimantan Selatan sejalan dengan nilai ekspor wilayah ini yang termasuk tinggi hingga Juli 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Selatan mencapai 8,1 miliar US dollar dengan batu bara yang menjadi salah satu komoditas andalan. Sosialisasi ini dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan dan mempertajam pemahaman terhadap peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dan kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengelolaan sumber daya alam. Berlaku per 1 Agustus 2023, aturan ini mewajibkan para eksportir SDA untuk memasukkan atau membawa pulang devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pemberitahuan pabean ekspor atau PPE. Selanjutnya, eksportir wajib menempatkan minimal 30% pada instrumen keuangan di Indonesia dengan tenor paling sedikit 3 bulan sejak devisa masuk ke dalam rekening khusus. Instrumen 1, rekening khusus DHE SDA dalam valuta asing. Instrumen 2, deposito valuta asing. Instrumen 3, promissory notes valuta asing LPEI. Instrumen 4, term deposit falas DHE SDA. Aturan ini menyasar eksportir SDA yang memiliki pabean ekspor minimal sebesar 250 US dollar. Tidak hanya ditempatkan, eksportir dapat memanfaatkan keempat instrumen penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah dan transaksi FX dengan bank. Sementara itu, bank dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE tersebut untuk underlying transaksi swap, pelindung nilai dengan Bank Indonesia.
Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA. Ke depan implementasi kebijakan DHE SDA ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, mendukung perwujudan dan stabilitas makroekonomi dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya, bersama saya Alifah Mardianasari akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi dan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis. Selamat menyaksikan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi. Ada beberapa macam sumber daya alam berdasarkan potensi, yaitu yang pertama ada sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan fisiknya. Contohnya seperti batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Lalu yang kedua ada sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang merupakan ruang atau tempat hidup. Contohnya seperti area tanah atau daratan dan angkasa. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis. Sumber daya alam berdasarkan jenis terbagi atas dua, yaitu non-hayati dan hayati. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik merupakan sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Sumber daya alam tersebut juga seringkali disebut sumber daya alam fisik. Contohnya yaitu sumber daya alam non-hayati seperti bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Lalu ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati yaitu hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Selamat pagi, saya Zahra Aulia Rahma akan membahas klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat. Selamat menyaksikan. Sumber daya alam berdasarkan sifat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dipakai. Sifatnya terus-menerus tersedia dan dapat diperbarui oleh alam ataupun bantuan manusia. Contohnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Contoh sumber daya alam tersebut dianggap dapat diperbarui karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Kemudian, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini bersifat volume fisik yang tersedia tetap dan tidak dapat diperbarui atau diolah kembali. Untuk mengembalikannya atau membentuknya kembali membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Contohnya, batu bara, minyak bumi, mineral, batu-batuan, dan logam. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang tidak habis. Sumber daya alam yang tidak habis bersifat kekal dan selalu tersedia meskipun terus dimanfaatkan. Contoh sumber daya alam yang tidak habis antara lain udara, sinar matahari, energi pasang surut, energi laut, dan arus air dalam siklus hidrologi. Bersama saya Putra Octavia. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai WWF atau World Water Forum yang menjadi salah satu upaya dunia, khususnya Indonesia, untuk menjaga dan melestarikan kualitas air. World Water Forum atau WWF adalah forum sektor air terbesar di dunia ini yang dilatar belakangi oleh semakin mendesaknya isu sumber daya air di tengah meningkat tajamnya kebutuhan air global dan makin sulitnya akses menuju ketersediaan air yang berkualitas dan berkelanjutan. World Water Forum ke-10 digelar di Bali dengan tema Water for Shared Prosperity, dengan mengundang peserta dari berbagai sektor water communities lainnya. Acara ini diikuti sekitar 2.000 orang dengan tujuan memperkenalkan pada dunia tradisi Bali yang menjadikan air sebagai suatu yang suci. Mekanisme pertemuan terbagi 3 proses yang saling berkaitan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang akan saling bertukar pikiran, terutama untuk mengatasi bersama ancaman krisis air di dunia. Bapak Presiden Jokowi telah menekankan bahwa Indonesia memiliki pengelolaan air yang sangat kaya. Dengan baik karena setiap
tetesnya sangat berharga. Yang mulia, sebagai negara dengan luas perarian yang mencapai 65%, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air, mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, sampai tepian danau. Masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem pengairan subak di Bali yang dipraktekkan sejak abad ke-11 yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Selain itu, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Bersama saya Putri Sabrina, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hutan digital yang berada di Bukit Primun, Kepulauan Belitung, yang mendapatkan pemurni sebagai hutan digital pertama berbasis masyarakat di Indonesia. Bukit Pramun yang terletak di Jalan Pramun, Air Selumar, Sijuk, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung adalah jenis ekowisata alam dengan view hutan dan batuan granit, serta pemandangan dari ketinggian. Di bukit ini terdapat 147 jenis pohon dan tumbuhan serta ratusan batu granit. Bukit Pramun didominasi oleh pohon ulin atau bulin dalam bahasa lokal. Ada juga pulai, paharu, balau merah, serta karai. Secara rinci, Bukit Pramun memiliki flora dengan 147 jenis pohon, 8 jenis anggrek, 30 jenis lumut, 9 jenis jamur, dan 10 jenis nepenthes. Sedangkan fauna, Bukit Pramun memiliki 15 spesies mamalia, 3 jenis primata termasuk pelilean, 8 jenis ular, 6 spesies amfibi, 24 spesies burung, 17 spesies ikan, dan 11 spesies serangga. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pelopor Bukit Pramun ditetapkan sebagai hutan digital pertama di Indonesia. Dianggap sebagai konversi alam yang menggabungkan teknologi digital dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan adanya hutan berbasis digital ini, diharapkan flora dan fauna yang ada di dalamnya tetap terjaga keasliannya, sehingga kehidupan dalam ekosistem yang ada tetap terjaga. Hutan digital juga dapat mengedukasi bagi generasi milenial sekarang berbasis 4.0 dan 5.0 mengandalkan kemajuan teknologi. Generasi saat ini sangat bersahabat dengan teknologi, maka dengan adanya hutan ini bisa membuat mereka berwisata sekaligus belajar mengenai berbagai tanaman dan juga hewan. Hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai hilirisasi sumber daya alam untuk mewujudkan transformasi ekonomi bagi Indonesia. Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong hilirisasi pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Merupakan salah satu upaya dan komitmen PT Freeport untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Di tengah stabilitas ekonomi global yang sedang krisis saat ini, pemerintah Indonesia terus menjalankan agenda investasi hilirisasi. Keseriusan pemerintah mendorong hilirisasi merupakan salah satu upaya menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dalam orasi ilmiah yang diadakan pada Rabu pagi di Gedung Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Orasi ilmiah dengan tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal ini juga dihadiri Presiden Komisaris Freeport Indonesia, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Wakil Rektor ITB, dan para mahasiswa ITB. Hilirisasi merupakan upaya mengembangkan industri berkelanjutan yang telah terbukti berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan negara. Dalam orasi ilmiah tersebut juga dipaparkan bahwa proses hilirisasi terbukti meningkatkan pendapatan dari ekspor. Upaya hilirisasi dalam penciptaan nilai tambah sumber daya alam direalisasikan melalui pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang pembangunannya diresmikan pada Oktober 2021 lalu. Pembangunan smelter ini merupakan bentuk komitmen PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia.
Untuk mendukung hilirisasi di Indonesia, Institut Teknologi Bandung juga berkomitmen untuk berkontribusi dengan adanya inovasi karya yang dibuat oleh pengajar dan mahasiswa ITB. Orasi ilmiah di Institut Teknologi Bandung ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Kementerian Investasi BKPM dan PT Freeport Indonesia. Baik, saya Novia Putri Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghentian mengekspor bahan mentah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan larangan ekspor biji bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023. Pemerintah sejatinya berkomitmen melaksanakan hilirisasi bahan pertambangan hasil sumber daya alam Indonesia. Tujuannya agar mendapatkan nilai tambah yang berlipat. Tetapi, Jokowi meminta penghentian ekspor bahan mentah tersebut tak hanya pada komoditas nikel semata, tapi komoditas lainnya. Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Salah satunya, kaya akan sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru. Namun, hal ini tidak cukup karena Indonesia tidak bisa selamanya menjual bahan mentah tanpa ada nilai tambah. Oleh karena itu, ia menegaskan Indonesia harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber dayanya sehingga dapat lebih mensejahterakan rakyat. Dia menyampaikan, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama untuk pembukaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, peningkatan penerimaan devisa, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Untuk itu, Jokowi menuturkan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, salah satunya dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri. Dia meyakini langkah hilirisasi ini akan berdampak positif pada perekonomian dalam jangka panjang, terutama jika ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pabrik pengolahannya telah beroperasi. Sebagai gambaran, setelah Indonesia menyetop ekspor nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat sehingga kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka banyak peluang kerja. Kondisi serupa juga bakal terjadi pada komoditas nikel, tembaga, bauksit, rumput laut, hingga kelapa sawit. Bersama saya, Isma Nur Fadilah, akan memberikan informasi mengenai tambang di Perut Bumi Papua. Selamat menyaksikan. Pegunungan Jayawijaya Papua menyimpan sumber daya alam yang sangat kaya yang terpendam di dalam perut bumi. Di pegunungan yang terletak di Kabupaten Mimika, memiliki salah satu tambang tembaga dan emas di dunia. Berbeda dengan kota-kota di Indonesia pada umumnya, Tembagapura ternyata rapih, bersih, dan penghuninya sangat disiplin. Menilik sejarahnya, kota Tembagapura mulai dibangun tahun 1970 seiring dibukanya tambang Freeport Indonesia. Potensi kandungan mineral tembaga berkadar tinggi di Papua ini pertama kali ditemukan oleh Jean Jacques Dozy pada tahun 1936. Produksi pertama dimulai pada tahun 1972, berlokasi di tambang terbuka. Kemudian tahun 1990, eksplorasi berlanjut di tambang terbuka. Setelah cadangan mineral di tambang terbuka diperkirakan akan habis di tahun 2017, dimulailah era tambang bawah tanah. Medan jalan di area tambang berkontur terjal karena lokasinya membelah pegunungan. Panjang terowongan tambang bawah tanah total sudah mencapai 500 km. Bentuknya melingkar, cadangan emas di bawah tanah ini terbagi ke dalam 5 lokasi tambang. Berada jauh di dalam gua bawah tanah, membuat oksigen untuk bernapas makin tipis. Dan agar udara bisa tetap masuk dan keluar, dipasang ventilasi buatan dengan kapasitas yang besar. Batuan biji yang sudah diruntuhkan kemudian siap diangkut menuju proses pengolahan. Untuk mendapatkan biji tambang dilakukan dengan cara diledakkan, dan saat peledakan lokasi harus steril. Batu bara menjadi salah satu sumber daya alam utama di Indonesia yang memiliki peran dalam mendukung sektor energi dan sektor industri. Pada tahun 2023, industri batubara mengalami perkembangan yang signifikan, melibatkan berbagai aspek seperti produksi, regulasi, dan dampak lingkungan. Faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini adalah permintaan yang meningkat di pasar domestik maupun pasar internasional. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, produksi batubara Indonesia sudah melampaui target dengan total produksi mencapai lebih dari 726 juta ton. Capaian ini setara dengan 104,54% dari target nasional sebesar 694 juta ton.
Staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola minerba Irwandi Arif mengatakan, realisasi produksi batubara saat ini sejalan dengan demand yang meningkat. Akhir tahun. Jadi kalau kita lihat tadi 216, mungkin paling tinggi dia di sekitar 700 ditambah 16 ditambah dengan 20-an juta, mungkin antara 736 sampai 740-an juta ton ya. Itu pun kalau tidak ada gangguan produksi karena hujan. Berita selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai kutukan sumber daya alam di Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai paradoks keberlimpahan. Indonesia telah lama bergelut dengan persoalan yang dikenal sebagai kutukan sumber daya atau paradoks kelimpahan. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk nikel, batu bara, emas, mineral, minyak dan gas, serta lahan sumur dan komoditi lainnya yang diminati pasar internasional, namun kenyataannya negara ini menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan sumber daya untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan inklusif tersebut. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, jika seluruh kekayaan alam dicairkan dalam bentuk uang, Indonesia diperkirakan memiliki aset hingga mencapai ratusan ribu triliun rupiah, yang dimana akan mampu melunasi hutang dan membangun sejumlah sarana infrastruktur di seluruh Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, sarana infrastruktur masih belum menyeluruh. Kutukan sumber daya alam di Indonesia paling nyata terjadi pada sektor migas. Lalu selama bertahun-tahun, melimpahnya sumber daya alam telah mendorong pesatnya deforestasi dan degradasi lingkungan di Indonesia. Kegiatan penebangan hutan, terutama untuk perkebunan kayu dan kelapa sawit, telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran, degradasi lingkungan seperti tanah longsor, banjir, erosi, dan konflik sosial lainnya. Padahal hutan di negara ini merupakan rumah bagi flora dan fauna yang beragam dan unik, dan juga penghasil karbon terbesar ketiga dunia menurut Global Carbon Project yang berfungsi menyerap emisi karbon dunia. Saran dari kami untuk pemerintah, meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan penggunaan SDA yang tidak wajar yang dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam yang ada. Memfokuskan investasi ke bidang SDA yang berkelanjutan seperti perkebunan karet, kakao, kopi, teh, minyak kelapa sawit. Hal ini akan membantu memastikan ketahanan pangan, sumber pendapatan nasional, sekaligus mendukung pembangunan nasional. Menerapkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mendorong usaha berbasis sumber daya alam lestari SDL yang ramah lingkungan.